Salam anak-anak. Semangat pagi, 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 pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Apakah sehat-sehat semua? Anak-anak, siapa yang tadi pagi setelah bangun tidur berdoa dulu? Bagus, hebat, anak pintar. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, pertama-tama kita datang kepada Tuhan melalui puji-pujian, melalui doa. Untuk itu anak-anakku, kita akan bernyanyi satu lagu, yaitu Yesus sayang padaku. Yuk anak-anak, kita bernyanyi yuk. Semangat, ayo. Ayo buat gerakannya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari anak-anak, kita mau berdoa. Bagaimana sikap berdoa anak-anak? Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini anak-anak kami mau datang kepadamu, mau memuji namamu dengan pelajaran agama. Ya Tuhan, pimpin dan tuntun anak-anak ini, terangi hati dan pikiran mereka di dalam mempelajari firman Tuhan. Untuk itu, mari Tuhan, berbicaralah Tuhan, supaya anak-anak ini dapat belajar dengan baik, sehingga mereka ya Tuhan semakin hari semakin bertumbuh di dalam badannya, di dalam imannya, di dalam pengetahuannya. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami dari dosa kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Terimalah doa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini mengenai wakil Allah di bumi. Tujuan pembelajaran kita hari ini supaya anak-anak mengetahui wakil Allah di bumi, dan supaya anak-anak dapat mempraktikkan sikap menghormati dan taat kepada kedua orang tua. Anak-anakku yang pintar, ada yang tahu siapa wakil Allah di bumi? Benar, orang tua. Wakil Allah di bumi yang setiap hari kita lihat dan setiap hari merawat dan setiap hari memeluk adalah ayah dan ibu. Nah anak-anak, kali ini ibu akan menerangkan pelajaran mengenai wakil Allah di bumi melalui kisah tokoh Alkitab yang bernama Samuel. Kita akan belajar mengenai tokoh Samuel. Ada seorang keluarga
keluarga ini yang bernama Bapak Elkana, ibunya Hana. Mereka ini sudah lama tidak punya anak, tidak punya keturunan. Mereka menginginkan keturunan. Hana berdoa kepada Tuhan. Nah, ibu Hana berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Dalam doanya, dia meminta seorang anak. Jika Tuhan memberikan anak laki-laki kepada Hana dan Elkana, mereka akan menamakan Samuel. Samuel artinya yang diminta dari Tuhan. Lalu Tuhan mengabulkan doa mereka. Lahirlah seorang bayi. Siapa tadi namanya? Samuel. Apa Samuel tadi? Yang diminta dari Tuhan. Samuel sangat disayangi Hana dan Elkana. Ini dia anak-anak tuh. Lihat ya. Ini Hananya, ini Elkananya, ini Samuelnya. Waktu masih kecil. Hana mengatakan, aku sudah berjanji kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan seorang anak laki-laki. Aku akan memberikannya kepada Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, sehingga Hana membesarkan Samuel. Dia merawat Samuel. Nih Samuelnya nih. Tuh. Dia merawat Samuel. Ini Bung Hana sangat senang kepada Samuel, kepada anak yang dijanjikan Tuhan kepadanya, yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan perjanjian Hana selalu ditepati. Samuel sangat senang kepada orang tuanya. Ada ayah, ada ibu. Mereka pergi jalan-jalan ke sana kemari. Dan Hana juga tidak lupa kepada janjinya itu. Dia mengantar ke kota Silo. Di kota Silo ada seorang imam yang bernama Imam Eli. Janjinya itu ditepatinya. Diantarnya ini Samuel ke kota Silo. Nih, Elkana, Hana, Samuel diantarnya di kota Silo. Imam siapa tadi namanya? Imam Eli. Hana mengatakan, saya sudah berjanji kepada Tuhan. Saya serahkan anak saya ini kepadamu Imam Eli. Jadikanlah dia pelayan Tuhan seumur hidupnya. Wah, anak-anak, Hana sangat bangga. Hana sangat bersyukur kepada Tuhan. Apa janjinya itu ditepati. Samuel juga senang. Apa kata ayahnya, apa kata ibunya? Anakku, jika kamu nanti bersama dengan Imam Eli, kamu harus lebih rajin lagi berdoa, belajar, patuhi, turuti Imam Eli. Kata Hana dan Elkana kepada Samuel. Samuel mengatakan, iya ayah, iya ibu. Wah, anak-anakku yang dikasihi. Apa yang kita lihat hari ini? Inilah penyerahan Hana dan Elkana. Hana, Samuel diserahkan kepada imam apa tadi? Imam Eli. Di kota mana? Di kota Silo. Sudah mengerti, sudah memahami anak-anak?
ceritanya tadi? Cerita yang Ibu sampaikan? Nah, anak-anakku yang pintar, hal yang kita pelajari dari kisah Samuel, di mana Samuel tadi adalah seorang yang patuh dan taat kepada orang tuanya. Bukannya hanya kedua orang tuanya, wakilnya di bumi ini, juga Imam Eli. Setelah Samuel diantar ke Imam Eli, ke bait suci, ke gereja, dia tinggal bersama dengan Imam Eli sampai dia dewasa. Dia selalu rajin tadi. Rajin apa? Rajin berdoa, rajin belajar. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah cengeng. Coba seperti kamu. Seandainya kamu diantar oleh ayah ibumu ke gereja, kamu tinggal dalam gereja, mau nggak kamu? Nah, kalau Samuel itu dia baik, dia mau, dia taat kepada Imam Eli. Apa yang kita pelajari dari cerita Samuel ini? 1, taat kepada Tuhan dan rajin berdoa juga, rajin membaca Alkitab. Contohnya seperti Ibu Hana, ibunya Samuel sendiri. Kedua, wakil Allah yang bisa kita lihat yaitu orang tua. Untuk itu kita harus menghormati dan berbakti pada orang tua, pada yang lebih tua juga dari kita. Kita harus menghormati. Yang lebih tua dari umurmu, kamu juga harus hormati. Bagaimana cara menghormati dan berbakti kepada orang tua? 1, rajin belajar. 2, rajin membantu orang tua. Yang bantu orang tua itu belajar, sesudah belajar, contohnya suruh nyapu dulu rumah. Ayo, Fani, sapu rumah dulu. Sapu. Michael, sapu rumah dulu. Sapu. Rido, sapu rumah dulu. Sapu, jangan membantah. Nggak boleh membantah, tapi patuhilah, taatinlah orang tuamu. Seperti hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Amin. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu Guru jelaskan, anak-anak dapat memahami dan mempraktikkan dalam sikap taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua, mempraktikkannya di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Anak-anak jangan lupa kamu jaga kesehatan supaya terhindar dari virus corona. Patuhi 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur di pagi ini di mana kami bersama dengan anak-anak didik kami sudah belajar mengenai firman-Mu. Tolong Tuhan, biarlah firman yang sudah kami pelajaran itu mereka dapat menerapkannya dalam hidup mereka dengan taat kepada orang tua dan taat kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan mereka menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa, terutama bagi Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dengarkanlah doa kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tugasmu adalah membuat foto kedua orang tuamu di buku tulis, tempel. Sesudah itu buat doa. Tulis doa untuk orang tuamu. Sudah mengerti anak-anak? Sampai di sini dulu. Sampai kita bertemu di pelajaran berikutnya. Salam.